Ada seorang pengamat yang menyoroti Purnomo yang dinyatakan positif COVID dan menghubungkannya dengan majunya Gibran di Pilwalkot Solo. Majunya Gibran di Pilwalkot Solo memang melahirkan banyak reaksi. Dapat dipastikan bahwa yang anti Jokowi akan melontarkan tuduhan dinasti politik. Sudah deh, itu pasti. Kalau pro Jokowi, pasti sudah mengenal karakter Presiden Jokowi dan keluarganya yang sangat jauh dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau Presiden Jokowi sampai mempraktekkan KKN, isu ini sudah ditembakkan dari dulu. Sudah habislah Presiden Jokowi dan keluarganya diserang dengan isu KKN tersebut. Namun, karena memang tidak ada dan sulit mencari buktinya, maka isu PKI lah yang jadi paling sering ditembakkan. Dulu, pernah Mahfud MD memberi pernyataan bahwa Presiden Jokowi dan anak-anaknya tidak pernah korupsi. Kalau sampai pernah korupsi, bahkan kalau sampai kecipratan sedikit saja, maka sudah pasti bakal jadi sasaran buat digoreng. Tapi ya memang enggak ada. Apanya yang mau digoreng kan? Jadi, ketika akhirnya Gibran diusung oleh PDIP secara resmi dalam Pilwalkot Solo, ini melahirkan kesempatan buat banyak pihak yang anti Jokowi buat melempar isu dinasti politik. Lawang sukses tidaknya, terpilih tidaknya Gibran nanti 100% tergantung dari hasil pilihan warga Solo kok. Sementara dari Gibran sendiri maupun Presiden Jokowi tidak ada pemaksaan buat warga Solo untuk memilih Gibran. Sama saja kan dengan ketika AHY maju di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 silam, dinasti politik dari Hong Kong. Ya, tuduhan dinasti politik itu memang tidak logis. Sama tidak logisnya dengan pemujanya terhadap Anies. Seakan-akan Anies ini bekerja nyata buat warga Jakarta. Padahal kita tahu gimana nggak becus dan mencela-mencelanya sang gubernur santun itu. Loh, kok merambat ke Anies? Karena sang pengamat yang dibilang aneh pernyataannya ternyata pemujanya Anies. Ketahuan juga benang merahnya. Siapa sih pengamat ini? Pernyataannya itu ditemukan di media wartaekonomi.co.id dan lawjustice.co yang mereka kutip dari airmall.id. Pengamat tersebut dari Universitas Nasional bernama Saiful Anam. Menurut Saiful Anam, status positif COVID-19 yang dialami oleh Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo disengaja. Tujuannya untuk memuluskan langkah Gibran agar tidak punya saingan dalam Pilwalkot Solo 2020. Bisa jadi Purnomo sengaja di-COVID-kan demi memuluskan langkah Gibran untuk memenangkan Pilkada Solo. Katanya dikutip dari Airmall. Tapi apa mau Gibran menang tanpa lawan? Saya kira tidak seru juga lawan kota kosong atau misalnya lawan tak sebanding. Lanjutnya, menurut dia, lawan yang bisa menandingi kekuatan Gibran di Pilkada Solo adalah Purnomo sendiri. Itu istilah di-COVID-kan yang bikin kita auto ngakak. Mari kita bongkar jejak digital pernyataan Saiful Anam sebagai tambahan gambaran kecenderungan arah pengamatannya. Pengamat Saiful Anam pernah melontarkan beberapa pernyataannya. Yang pertama, pakar politik Saiful Anam sebut Anies Baswedan pelopor PSBB, dilansir dari fajar.co.id. Yang kedua, Luhut polisikan pengkritiknya. Saiful Anam, dari awal memang pola rezim saat ini menyerupai Orde Lama, dilansir dari nkriku.com. Ketiga, pengamat, ada 3 kader Demokrat yang bisa dikait Jokowi jadi menteri, dilansir dari harianterbit.com. Ya, Ahmad Purnomo menyatakan dirinya positif COVID-19 pada hari Jumat lalu 24 Juli 2020. Sebelumnya, Purnomo menjalani 2 kali tes swab PCR. Pertama pada hari Jumat 17 Juli dan hasilnya negatif. Kemudian pada hari Sabtu besoknya 18 Juli, Purnomo kembali mengikuti tes swab PCR atas arahan Dinas Kesehatan Kota Surakarta
dan hasilnya adalah positif. Nah, hasil inilah yang disampaikan oleh Purnomo pada hari Jumat 24 Juli itu. Pernyataan Saiful Anam di atas dikeluarkan pada hari Sabtu 25 Juli 2020. Nah, yang tidak diketahui oleh Saiful Anam adalah bahwa pada hari Jumat itu 24 Juli, Purnomo kembali menjalani tes PCR di rumahnya yang dilakukan oleh tenaga medis dari Rumah Sakit Kasih Ibu. Hasilnya adalah negatif. Hasilnya baru dikirim ke rumah saya kemarin malam sekitar jam 7. Katanya saat dihubungi melalui telepon oleh cnnindonesia.com pada Selasa 28 Juli 2020. Walaupun hasil tesnya negatif, Purnomo tetap menjalani karantina mandiri di rumahnya hingga tanggal 2 Agustus nanti. Jadi, otomatis hasil tes Purnomo yang terakhir ini meruntuhkan pernyataan Saiful Anam di atas. Walaupun tanpa hasil tes tersebut, sudah jelas pernyataan Saiful itu sangatlah absurd. Apa dasarnya? Hasil tes PCR kan ada dokumentasinya. Kalau berani menduga atau menuduh bahwa status positif itu adalah disengaja, Saiful Anam harus punya bukti kuat. Dan menurut kita, seorang pengamat harus bisa mempertanggungjawabkan dugaannya dengan argumen yang kuat, tidak sekedar ngomong. Kalau cuma ngomong, apa bedanya Saiful Anam dengan Musni Umar, rektor Universitas Ibnu Khaldun yang kerap kena batunya gara-gara cuitannya yang sensasional absurdnya, sehingga Musni Umar mendapatkan predikat rektor terbodoh dari para netizen plus 62. Bahkan cuitannya pernah masuk dalam daftar hoax yang diumumkan oleh Kominfo. Memalukan bagi kalangan akademisi maupun dari institusi tempat dia bekerja.